Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Halo, balik lagi. Sebelumnya aku mau ngucapin Dirgahayu yang ke-74 untuk Uang Republik Indonesia. Tak terasa perjalanan sudah mencapai 74 tahun dari tahun 1946. Nah, sebenarnya apa sih Uang Republik Indonesia itu? Sebelum kita membahas ke sejarahnya, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu uang. Jadi uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang diterima secara umum untuk membayarkan suatu kewajiban kita. Nah, uang sendiri berdasarkan tujuannya itu dibagi menjadi 3. Tujuan yang pertama yaitu sebagai alat tukar di antara produsen dan konsumen, dan yang kedua itu adalah alat untuk menilai suatu barang atau jasa. Jadi misalkan ada barang X itu memiliki harga sekian, berarti barang X itu memiliki nilai sekian. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu uang dipergunakan untuk mengetahui pendapatan di masa sekarang atau uang pendapatan kita di masa sekarang dengan pengeluaran yang kira-kira akan kita keluarkan di masa yang akan mendatang, sehingga uang ini digunakan untuk mengukur nilai kemampuan suatu uang untuk menghidupi kegiatan kita. Nah, uang sendiri sebenarnya ada banyak sekali macam jenisnya, tapi kali ini kita akan membahas 3 jenis uang. Jenis yang pertama yaitu adalah uang barang atau money commodity, yaitu uang yang memiliki nilai sama dengan nilai barang yang telah ditentukan. Nah, uang yang kedua yaitu adalah uang giral. Uang giral ini berupa surat-surat berharga seperti cek, biljet, giro. Nah, dan yang terakhir itu adalah uang kartal. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi sama uang kartal, yaitu adalah uang yang sering kita gunakan, yaitu uang yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Nah, dalam perizinannya, uang giral ini belum diizinkan oleh pemerintah, tetapi secara ekonomi sudah sah. Jadi, bagi konsumen masyarakat yang bisa saja tidak menerima pembayaran dengan uang giral, misalkan teman-teman mau melunasi atau ingin transfer uang kepada teman kalian, misalkan teman-teman menggunakan cek, tapi teman-teman kalian jika tidak berkenan bisa berhak untuk menolak pembayaran dengan cek tersebut. Nah, yang uang kartal ini tentunya sudah license atau sudah diterima untuk beredar di Indonesia. Nah, pihak yang berhak untuk menerbitkan uang ini tentunya juga berbeda. Uang kartal ini hanya boleh diproduksi atau diterbitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan bank umum lainnya seperti Bank BRI, Bank BNI, dan lain-lain itu berfungsi untuk membantu mengedarkan saja. Nah, sedangkan uang giral itu bisa diterbitkan oleh bank umum seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah ORI atau Uang Republik Indonesia. Ini penulisannya dengan menggunakan ejaan lama, yaitu Oeang Republik Indonesia. Nah, sejarah ORI ini diawali dari rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, yang diantaranya dalam rapat itu menetapkan yang pertama adalah pembentukan 12 kementerian, dan yang kedua adalah membagi provinsi di Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, 1 bulan kemudian, yaitu pada 29 September 1945, Menteri Ekonomi pada masa itu, yaitu A.A. Maramis, mengeluarkan 3 dekret. Nah, 3 isi dekret tersebut adalah yang pertama, hak dan wewenang pemerintah Jepang pada saat itu sudah tidak diberlakukan lagi atas penandatanganan surat perintah membayar atau dokumen lainnya yang berkaitan untuk pembayaran. Dan yang kedua, tugas dan hak wewenang dari pemerintah Jepang itu dialihkan kepada bendahara negara yang mana bertanggung jawab langsung kepada Bank Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah semua pembayaran melalui via pos ataupun pembayaran lainnya yang tidak disetujui oleh bendahara negara Indonesia maka tidak boleh dilakukan pembayaran. Nah, kemudian pada 2 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang berisikan bahwa mata uang negara Belanda, yaitu disingkat NIKA atau Netherlands Indies Civil Administration, sudah tidak berlaku lagi, sehingga pada saat itu hanya 4 mata uang yang berlaku di Indonesia. Nah, mata uang yang pertama yaitu adalah De Javase Bank, yaitu mata uang dari negara Belanda. Yang kedua adalah
The Japanese Regaering, yaitu mata uang yang telah mata uang sisa zaman Hindia Belanda yang telah dipersiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia. Yang ketiga adalah Dai Nippon edisi 1943, mata uang dari Jepang juga. Dan yang terakhir adalah Dai Nippon Teiku Seibu emisi 1943 yang merupakan mata uang dari Jepang juga. Nah, dengan didepaknya nikah dari mata uang Republik Indonesia, pemerintah ingin membentuk mata uang milik Indonesia sendiri, yaitu ORI, Uang Republik Indonesia, sehingga pada 7 November 1945 A.A. Maramis mendirikan panitia penyelenggara pembentukan uang kertas Republik Indonesia. Nah, panitia tersebut diketuai oleh T.R.B. Sabarudin dari Kantor Besar Bank Republik Indonesia dan anggota-anggota lainnya. Nah, menurut buku yang ditulis oleh J. Sudrajat Dwiwandono dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Bank Indonesia dalam Perjalanan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada tahun 1953 sampai dengan 2003 yang dikutip dari laman www.kemenkeu.go.id, disebutkan bahwa pada Januari 1946 proses pembuatan ORI Uang Republik Indonesia ini berawal dari pukul 7 pagi sampai dengan 10 malam. Nah, sayangnya proses percetakan uang Republik Indonesia ini sempat terhenti di Jakarta, sehingga sempat berpindah ke kota Yogyakarta, Malang, Ponorogo, dan Surakarta. Nah, gara-gara kejadian tersebut, ORI Uang Republik Indonesia ditandatangani oleh A.A. Maramis pada November 1945, meskipun A.A. Maramis pada saat itu sudah tidak menjabat menjadi Menteri Perekonomian lagi, karena pada saat itu sudah dijabat oleh Syaifuddin Prawiro Negara pada masa Kabinet Syahrir yang ketiga. Nah, pada tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan bahwa ORI akan mulai berlaku sah pada tanggal 30 Oktober 1946 pada pukul 00.00. Nah, pada saat pengesahan ORI tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta memberikan pidatonya pada RRI atau Radio Republik Indonesia yang berisikan bahwa mata uang atau ORI akan mulai berlaku sah pada pukul 12 malam, dan dengan berlakunya ORI tersebut maka mata uang dari negara asing baik Jepang maupun Belanda sudah tidak lagi berlaku di Indonesia. Nah, selamat datang untuk mata uang asing, semoga tetap memberikan perubahan yang besar terhadap bangsa Indonesia. Suka duka yang telah dilewati bangsa Indonesia dengan mata uang asing, dan uang sendiri merupakan tanda kemerdekaan negara Indonesia. Begitulah bunyi dari pidato Bung Hatta yang dikutip dari album Emas ORI 50 Majalah Anggaran. Selain bertujuan untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia, penerbitan ORI ini juga untuk bertujuan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia yang sempat dilanda inflasi. Nah, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ada rekomendasi untuk video kita, bisa komen di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!